Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna ziyarata al-haramain, urzuqna ya Rabbana ziyarata Makkah, warzuqna ya Rabbana ziyarata habibika sayyidina Muhammad. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, Allah memilih kita pada malam hari ini untuk menjadi hamba yang bisa berkumpul di tempat mulia, di masjid, untuk mencari kemuliaan. Di masjid kita untuk belajar, kita belajar untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kembali kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muqaddimah akan kami hadirkan satu hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, an Rasulillah, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, yang diriwayatkan dari Allah, dari Tuhan Nabi Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, amla sadraka ghina wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, Allah menyeru kepada kita, tapi tidak semua dari hamba-hambanya faham, padahal ini panggilan Allah. Ya bena Adam, wahai anak Adam yang merasa dirinya anak Adam, hendaknya segera menyambut labbaik. Apa ya Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, beri kesempatan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepadaku. Kalau tafarragh itu mencari kesempatan sebanyak-banyaknya li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Kalau engkau sudah memperbanyak waktu ibadah untukku, maka amla sadraka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan aku tutup kefakiranmu, akan jadikan engkau kaya. Wa illa taf'al, kalau kau tidak memperbanyak waktumu untuk beribadah kepadaku, malaktu yadaika, aku akan penuhi tanganmu sughlan, dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Pertama, masalah ibadah. Bagi siapapun yang menjadikan waktunya adalah untuk beribadah kepada Allah,
secara otomatis Allah akan memberikan kekayaan di dalam batinnya. Dan kaya yang sesungguhnya adalah kaya batin. Karena kalau ada seorang hamba biarpun dia mempunyai harta melimpah ruah, akan tapi ternyata hatinya tamak, maka hidupnya seperti orang fakir. Begitu sebaliknya, jika seorang hamba itu diberi oleh Allah secara lahir pas-pasan, akan tapi hatinya diberi oleh Allah kekayaan, maka ketahuilah tidak ada susah baginya. Dan janji dari Allah, kalau engkau menyisihkan banyak waktumu untuk ibadah kepadaku, maka aku akan beri kekayaan hati di dalam dirimu. Kefakiranmu akan aku tutup. Tapi jika tidak, kalau engkau teledor ibadah kepadaku, maka akan aku sibukkan tanganmu dengan kerja, dengan urusan-urusan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Fakir di sini juga ada fakir batin. Kita kembali kepada ibadah. Ibadah itu seperti apa? Ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sujud, ruku, melakukan salat, membaca Al-Qur'an, bukan. Tapi di sini maknanya lebih luas. Bagaimana setiap gerak-gerik kita, langkah-langkah kita sadar kalau kita tuh hamba Allah. Jadi apa yang kita lakukan harus kita sambungkan dengan Allah. Semua yang kita lakukan harus ada makna pengabdian kepada Allah. Artinya kita harus punya niat. Di dalam kita melakukan sebuah aktivitas, satu aktivitas dunia, jika kita sambungkan kepada Allah, maka ini menjadi nilai ibadah. Seorang suami yang keluar pagi hingga sore mencari nafkah karena Allah, maka ketahuilah sepanjang dia bekerja, biarpun itu bukan urusan zikir, bukan urusan salat, tapi karena dia melakukan itu semuanya karena Allah, maka di sore harinya dia dicatat sebagai orang yang diampuni oleh Allah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Orang yang sibuk mencari nafkah karena Allah tadi, karena kewajiban di rumahnya ada anak dan istri yang harus dipenuhi kebutuhannya, lalu ia keluar dan bekerja, terus ingat Allah, rambu-rambu Allah dipenuhi, bekerja yang halal, mencari rizki yang halal, menjauhi dari keharaman, maka ketahuilah amsa maghfuran lah. Di sore harinya dia pulang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mencari dunia. Maknanya apa? Hendaknya semua aktivitas ini kita sambungkan kepada Allah. Kalau sudah pekerjaan kita ini kita hubungkan kepada Allah, akan muncul di hati kita pemberian dari Allah, ghina nafas, kaya hati. Kaya hati, dan kaya hati itu luar biasa. Sehingga kalau orang tersebut menjadi orang kaya, lihat, dunianya tidak terikat dengan hatinya, hatinya tidak terikat dengan dunianya, sehingga begitu mudahnya dia untuk bersedekah dan berinfak. Tapi sebaliknya, kalau orang melakukan aktivitas dunianya ini untuk dunia, lihat capek dia, mikir bangkrut, mikir lepas duit sedikit saja pusingnya setengah mati. Akan tapi lihat, semua orang kalau aktivitasnya dibangun karena Allah, lihat, di saat mendapatkan rizki yang banyak melimpah, dia ingat ini untuk Allah, karena Allah, maka mudah baginya untuk melakukan kebaikan, membantu fakir miskin, membantu saudara, membantu kerabat, begitu mudahnya. Sehingga muncul jiwa yang kaya, murah, mudah berbuat baik, karena waktu dia mencari dunia adalah karena Allah. Jadi biarpun aktivitasnya adalah urusan dunia, tapi terus ingat Allah. Anda yang bekerja di pasar, jualan di pasar, harus selalu Allah hadir di hati kita, di hati kita. Aku berbuat ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Niscaya jika Anda menjadi orang kaya raya, adalah orang kaya ahli surga yang hatinya kaya hati, yang hatinya kaya hati, sehingga mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semuanya ini termasuk jabatan yang didapat. Tapi kalau ada orang mencarinya untuk dunia, Masya Allah, kalau seandainya diberi satu lembah emas, dia minta yang kedua, dikasih dua, minta yang ketiga. Hidup saja seperti orang fakir, kikir, pelit, untuk kebaikan susahnya setengah mati. Padahal semuanya sadar kalau mereka itu juga bakal mati, karena hatinya hati yang mati, hati yang miskin, hati yang melarat.
dia tidak sadar akan akhirat. Karena dia apa? Waktu mencari dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ayo kita niati. Semua yang melakukan aktivitas dunia sambungkan dengan Allah. Anda mencari dunia, lihat. Patuhi undang-undang Allah. Jangan berdagang kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dan jangan berdagang kecuali sesuatu yang Allah ridho. Jangan menjual barang yang diharamkan oleh Allah, dan jangan melanggar Allah di saat berdagang dan jual beli. Terus kalau kita sambungkan kepada Allah, maka niscaya hatimu akan kaya, sehingga mudah bersyukur dengan karunia Allah. Tapi kalau sudah orang hatinya tamak, capek, dan nanti kalau sudah hatinya tamak, rakus, permasalahan terus datang bertubi-tubi, sampai permasalahannya adalah kadang harus bermusuhan dengan adiknya, rebutan waris dengan saudaranya, ngedengki dengan tetangganya. Tetangganya kaya duluan saja sudah panas hatinya, sudah melarat nyungsep, panas melihat tetangganya kaya. Tapi kalau dia mencari semua itu karena Allah, lihat tetangganya kaya, aman karena hatinya kaya. Dia langsung paham itu karunia Allah diberikan kepada tetanggaku, semoga manfaat, semoga tidak sampai hatinya. Tapi kalau orang hatinya melarat, tapi yang kedua sibuk urusan dunia, lupa Allah, maka Allah akan sibukkan kita dengan dunia, dengan cari kerja dunia, dan hatinya semakin melarat. Wal masudda faqrak, dan kefakiranmu terus akan kau rasakan sebagai kefakiran. Ini kalau orang mencari dunia tidak disambungkan dengan Allah, maka dia semakin kaya ternyata semakin seperti orang fakir. Dan ini terbukti. Semakin kaya itu kan mestinya semakin mudah untuk ngaji. Dulu kayaknya sih kalau punya mobil, nanti punya motor, nanti bisa banyak ngaji. Dulu pakai sepeda, rajin ngaji setiap seminggu sekali. Giliran beli motor sebulan sekali. Giliran punya mobil setahun sekali. Ketemu sama kiainya waktu hari raya. Problem. Tidak bermanfaat dunianya, menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau infak susah, karena mencari dunia adalah untuk dunia. Dan dia Masya Allah, lihat tetangganya punya mobil, kebakar, punya rumah kebakar, capek. Tapi kalau sudah orang hatinya benar, lihat, ngelihat tetangganya beli mobil ikut senang, subhanallah, nggak usah ngerawat mobil, nggak usah keluar duit, ikut senang. Tetangganya bangun rumah, senang. Tetangganya dapat rezeki, senang. Saudaranya dapat rezeki, senang. Tapi kalau sudah hatinya fakir, tadi lihat adiknya, saudaranya berhasil pun tidak senang, mendengki saudaranya, mendengki adiknya, naudzubillah. Karena apa? Kekotoran hati dan kekotoran jiwanya. Maka sekarang yang perlu adalah bagaimana waktu kita semuanya adalah untuk ibadah. Dan ibadah di sini bukan sujud rukuk saja. Terus coba di saat Anda pergi ke pasar, niat keluar, aku ingin mencari rezeki karena Allah. Dan terus ingat Allah sepanjang perjalanan, berbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita lagi duduk di pasar, biasakan dengan berselawat. Artinya apa? Kita terus ingat Allah. Lagi bekerja mengangkat batu, misalnya yang tukang batu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Apa sih susahnya? Daripada berlanggam yang gak jelas, lagu-lagu goyang pinggul misalnya, tambah maksiat, tidak berkah. Nah, ngomong yang benar saja sudah menjadi ibadah itu. Biasakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita perlu membiasakan. Lah ini loh yang dimaksud tafarruh. Sebab gambaran tafarruh itu, gunakan waktumu adalah untuk ibadah semuanya. Apakah kita suruh sholat terus, sementara Allah sendiri menjadikan kita khalifah bil ardi, yang melestarikan semesta? Tentu ada perdagangan di situ, ada yang duduk di kantor untuk ngatur manajemennya. Tapi jika semuanya menghubungkan, menyambungkan hatinya dengan Allah, maka ketahuilah kita akan menemukan satu kehidupan yang indah di diri kita. Lihat, maka semuanya ayo sekarang tafarrah li ibadati, waktumu untuk ibadah kepada Allah. Yang kerja di mana? Lagi nelayan ke tengah laut, alhamdulillah tidak banyak diganggu oleh orang. Di tengah laut 6 orang 4 orang zikir terus, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Kalau 7 hari berapa bacaan salawat? Hanya permasalahannya adalah tidak sadar kalau kita hendaknya menjadikan semua langkah kita adalah ibadah. Gak ada masalah bawa tasbih, bawa ini dan sebagainya. Membiasakan kita untuk dengan Allah, ini adalah penting. Cari duit, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sebab kalau hatimu benar, pasti uang itu bakal bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau menjadi orang kaya, sangat mudah untuk berbuat baik, bangunan masjid, pesantren dan sebagainya.
Tapi kayanya orang yang hatinya busuk, hatinya kikir, percuma. Kaya nggak berguna. Nggak berguna untuk orang fakir, nggak berguna untuk umat Islam, nggak berguna untuk dirinya sendiri, nggak berguna. Karena kekikiran di dalam hatinya, karena hatinya adalah hati yang melarat, mencari dunia untuk dunia, sibuk untuk dunia, maka akan Allah sibukkan, terus capek. Dan inilah hadis qudsi yang kami hadirkan pada saat ini. Kalau sudah begitu, hati akan kaya, tentrem, tidak ada susah, tidak ada gundah. Duit, tidak ada duit karena hatinya sudah kaya, nyaman. Dan alangkah banyaknya orang nggak punya uang, kerja sehari makan sehari, akan tapi dia bisa candaria, gurau dengan istri. Ada orang duitnya banyak, mobilnya 3, setiap hari berantem tuh sama istrinya. Innalillah. Jangan dianggap tidak ada, nggak tahu apa saja yang dipermasalahkan, ini itu, masya Allah. Karena hatinya kotor, hatinya busuk, hatinya miskin, hatinya melarat, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hati sambung dengan Allah, maka asuddu fakrok, akan aku tutup kefakiranmu, orang menjadi kaya. Ini adalah hadis qudsi yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Kemudian selanjutnya, ini jelas ya, insyaallah, yuk kita biasakan yang baik. Mudah sebetulnya, nggak susah. Setiap hari ibu kerja di mana? Yaudah, kerjaan saya di dapur, alhamdulillah di dapur enak, lebih bebas kita untuk berzikir dan seterusnya. Di mana saja kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan dengan Allah. Mencari dunia, ingat Allah, karena Allah. Jadi kalau Anda mencari dunia itu, angan-anganlah yang mulia. Aku ingin mencari dunia. Niat ini akan Allah nilai. Kalau nanti saya menjadi orang kaya, saya akan sisihkan kekayaanku untuk yatim, fakir, bangun pondok. Lintaskan kemuliaan setiap saat, siapapun Anda, Allah akan beri itu semuanya. Dan kalau ternyata Allah menjadikan Anda orang kaya, Anda menjadi orang kaya yang selamat. Tapi na'udzubillah, jika khayalannya adalah nanti kalau kaya saya pakai mobil mewah, oh, rumah megah, hidup enak, AC, oh, rumahnya jadi full AC. Kata dokternya nggak boleh tidur di AC. Apa? Nasib. Belum mati dia, sudah meninggalkan dunianya. Kulkas gede nggak boleh minum air dingin, mau apa dia? Maka sekarang berangan-angan, ayo lintaskan di hati Anda. Saya, ya Allah, saya ingin bekerja menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, tapi mudahkan aku ya Allah untuk mengeluarkan kekayaanku untuk kebaikan, dan jadikan kekayaanku hanya untuk kebaikan, untuk bekal aku nanti di akhirat. Lintasan-lintasan kebaikan. Bukan lintasan buat gedung megah, rumah mewah dan sebagainya, ganti mobil dan sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan, ganti mobil bagus dan tidak bagus itu. Rumah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah impiannya hanya untuk dunia, alangkah rendahnya. Sehingga akan muncul manusia kikir kalau begitu. Tapi kalau sudah citanya kemuliaan, masya Allah. Kadang belum untung saja sudah berpikir berapa persen nanti untuk kebaikan. Belum untung sudah mikir. Sehingga di saat menemukan kegagalan dia nyesel, kenapa kok aku tidak bisa untung, tidak berhasil hari ini, aku gagal dalam bisnis sehingga aku tidak bisa membantu. Nyesel, padahal tidak dosa dia, karena hatinya hidup. Baik, kaya itulah tafarraq li ibadati. Kuncinya adalah bagaimana menjadikan hidup kita ibadah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kecukupan. Orang kaya ahli surga, ini bukan orang kaya ahli neraka. Maka cita-cita yang sudah diberi oleh Allah karunia kekayaan, lintasan kemuliaan harus kita hadirkan agar aktivitas dunia kita berubah menjadi akhirat, sehingga besok duduk di kantor sudah berubah. Yang duduk di kantor kursi usaha aja yang miliaran misalnya, berubah. Saya ingat Allah, sekarang mulai menghitung keuntunganku per tahun berapa, harus aku gunakan untuk apa. Sudah mulai berubah ini calon menjadi ahli surga. Kalau kemarin masih di neraka, ini sudah mulai berubah, sering berzikir, mikir penghasilannya untuk apa. Sudah mulai gaya-gayaan, beli mobil mewah sudah berkurang, mobil gedung, rumah megah dan seterusnya sudah berkurang pikirannya. Di saat mati sudah punya bekal banyak. Na'udzubillah, ada orang meninggal dunia nggak punya bekal. Dia punya masyhur dengan kekayaannya, punya toko 16 toko, nggak bisa ngitungnya. Rumahnya ada 27 rumah, 27
rekeningnya di mana-mana ada, di setiap bank ada, kaya raya, nggak punya sedekah, mati ditinggal, dibawa oleh anaknya nggak ngerti bekti juga, naudzubillah. Dia mati fakir, dia mati melarat, nggak punya apa-apa. Maka menjadilah orang kaya di dunia dan di akhirat. Di dunia kaya hati, kaya keyakinan kepada Allah. Di akhirat adalah kita punya banyak sedekah, punya banyak amal baik. Baik, inilah cita-cita. Berangan-anganlah seperti itu. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi, kalau ada orang berangan-angan, misalnya ada seorang fakir melihat orang kaya bersedekah, orang kaya berbuat baik, orang kaya dermawan, lalu si fakir itu berangan-angan lalu mohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi seperti orang itu. Alangkah enaknya dia adalah kaya di dunia pun dia adalah rajin sedekah, ya Allah, maka berikan kepadaku kekayaan agar aku bisa sedekah seperti dia. Kalau dia mati belum kaya, sudah menemukan pahalanya dalam hadis Nabi SAW. Makanya pikiran yang benar itu penting, Bu. Kalau ibu dapat duit 1 juta untuk apa? Buat pondok 500 juta boleh? Masih mikir, belum dikasih sudah mikir, belum dapat mikir. Insya Allah ahli dermawan semuanya, insya Allah ahli ikhlas semuanya. Baik, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar membiasakan kita dengan Allah. Baik, sekarang kita masuki bulan Dzul Hijjah. Di situ ada amalan yang pertama adalah haji, amalan haji. Maka bagi siapapun yang oleh Allah sudah diberi kekayaan, hendaknya segera naik haji biarpun masih muda. Jangan sampai haji itu nunggu tua. Ada keyakinan anak muda kalau disuruh haji, saya belum siap. Belum siap kenapa? Kelakuan saya belum baik. Alhamdulillah kamu sudah sadar, tinggal memperbaiki, pergi ke Mekah cepat naik haji, nanti pulang tambah baik kamu. Saya belum siap. Yang punya kekayaan masa muda segera laksanakan naik haji. Haji muda, tidak apa-apa. Jadi baiknya dimulai dari muda, jangan baiknya nanti kalau sudah tua. Terlalu banyak kejahatannya nanti. Ada sebagian haji muda itu nggak mau, nanti aja tua. Kalau sudah tua tuh repot, banyak yang ngikut. Asam urat, darah tinggi, ya. Masih muda. Kemudian setelah itu, yang sudah dapat giliran haji ikuti saja, itu jadwal, itu aturan. Yang penting kita sudah niat yang kaya, tapi jangan memaksakan. Jangan sampai haji itu jor-joran. Ini masalah haji harus dibenahi, ini niat. Sebab haji itu ada jor-joran, umroh jor-joran. Haji kalau bang anda belum mampu, jangan maksakan diri anda untuk haji sampai ngutang. Kadang ngutangnya di tempat yang haram, di tempat yang ada ribanya. Mau kemana inti? Mau haji ngutang di tempat yang haram, berarti dia adalah orang mau masuk neraka lewat Mekah. Itu model manusianya. Hati-hati, ini adalah untuk Allah, ambil harta yang bersih. Selagi kita belum mampu, jangan maksain naik haji. Tidak usah ngutang, tidak usah. Sungguh nunggu giliran kalau kebetulan sudah kaya naik haji. Ini harus benahi niat, sebab yang namanya haji itu sering rubah niat itu. Orang mau berangkat haji saja, lihat, kalau lagi naik pesawat berangkat ke Mekah itu, yang terbayang di benak di hatinya adalah bagaimana nanti tawaf, baca zikir, baca doa, sa'i, nanti ziarah Nabi SAW. Itu waktu mau berangkat haji. Kalau sudah pulang haji di pesawat beda pikirannya. Waduh, nanti pulang orang gerumunin saya pada cium tangan, saya dipanggil Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Habis itu nanti saya ikut rombongan reuni haji, punya pengajiannya Pak Haji, Bu Haji, pengajian khusus. Pengajiannya orang sombong, ya. Pengajian khusus, pengajiannya Pak Haji. Kalau nggak mau, kalau bukan pengajiannya Pak Haji, Bu Haji nggak mau hadir. Kenapa nggak hadir? Pengajiannya orang biasa, nggak mau. Pengajian khusus. Nah ini musibah. Apakah pengajian Pak Haji nggak boleh? Ya boleh. Yang nggak boleh jadi sombong gitu loh. Nah, jadi sombong, macam-macam. Dikasih undangan saja nggak ada hanya, lihat, ya nanti datang saya, nggak ada haji. Ada haji jor-joran, tetangganya naik haji, kita harus naik haji. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pengen cepat di kartu namanya ada hanya saja. Masya Allah, problem ini. Jadi ini karena Allah, ibadah karena Allah.
Haji karena Allah. Ini ada manasik haji yang panjang, bukan sekarang waktunya. Banyak amalan yang lainnya. Insya Allah semuanya naik haji. Dan tata hati niat yang baik karena Allah. Dan maka dari itu rindukan kepada Mekah para bapak dan ibu. Rindukan ke Mekah. Hati kita harus selalu rindu kepada Mekah. Anak-anak kita biasakan rindu Mekah. Enggak ada masalah di rumah kita ditempelin Ka'bah. Kalau anak kita ditanya, nak kalau kamu lulus sekolah mau kemana? Dia harus bicara, saya pengen umroh atau pengen haji, pengen ziarah Mekah. Kalau anda punya anak setelah selesai nanti kemana nak? Ke Tokyo. Wah, langsung nangis kita seharusnya. Punya anak ditawari mau kemana nak? Kalau kamu selesai kuliah nanti mau jalan-jalan ke Australia. Nangis kita punya anak kayak gitu seharusnya. Mestinya kerinduan anak kita adalah Mekah, ziarah Nabi Muhammad. Sekarang ada mau kemana nak? Habis ini SD lulusannya Borobudur haji Bali. Dan itu bapaknya tenang-tenang aja, oh Bali nak, Borobudur, padahal gak sadar anaknya sudah ditanamkan kecintaan kepada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Coba yang diinginkan adalah kemuliaan. Saya pengen umrah Umi, saya pengen ke tempat ini, pengen ziarah Rasulullah Umi. Abah sadar enggak Bu waktu anaknya pengen rekreasi ke Bali itu? Tidak pernah nangis kita. Memang kita belum punya kesadaran tentang hal itu. Ya, ini pentingnya ngaji itu begitu. Kita rindukan anak kita untuk Mekah. Tulis dikit-dikit Mekah, saya pengen ke Mekah. Anak kecil, saya pengen haji, pengen umrah. Rindukan anak-anak kita. Jadi menempelkan gambar Ka'bah lebih bagus sebelum haji daripada setelah haji. Sebab kalau setelah haji kadang-kadang biar tahu kalau saya sudah naik haji. Ini sudah problem. Tapi niatnya juga apa-apa, setelah naik haji memajang foto juga boleh. Agar apa? Ya ingat semakin cinta. Cuman kalau tujuannya ya biasa ini harus ada kenang-kenangan foto nano. Masa foto nggak apa-apa, syukur. Cuman yang penting ditata adalah niat. Cuman kita itu perlu ini membiasakan anak kita untuk merindukan kemuliaan, merindukan kebaikan. Cuman semua ada batasnya. Umrah juga demikian baik. Tapi ingat jangan masuk hawa nafsu. Kami selalu ingatkan teman-teman di Bandung di mana ada orang latah umrah, dikit-dikit umrah, ngumrahin orang, dikit-dikit umrah dan ngumrahin orang. Lah kau sudah umrah berkali-kali, ada hal yang lebih penting kau lakukan. Umrah itu ibadah qasirah. Selagi engkau sudah melakukan umrah sekali, gugur kewajibanmu. Selesai. Haji sekali, gugur kewajibanmu. Tinggal selebihnya adalah apa yang lebih manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kerinduanmu bolehlah kau tumpangi 4 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kalau setahun sekali juga boleh. Tapi ada hal yang penting juga. Urusan dengan sesama manusia. Gimana bibimu? Ada orang sering umrah, bibinya sakit, tidak diperhatikan. Tetangganya mau mati, nggak bisa masuk, nggak bisa bayar ke rumah sakit, masih senang haji dan umrah. Padahal dia sudah pernah haji dan pernah umrah. Hawa nafsu. Yang sudah pernah kita bahas di sini juga. Ada orang latah ngumrahkan orang. Ada salah satu orang mengumrahkan orang setiap tahun 60 orang diumrahkan karyawannya. Ini latah, seorang bos mengumrahkan karyawan, latah. Itu termasuk ibadah yang nggak pakai bimbingan. Coba ditanya, apakah karyawannya itu waktu diumrahkan betul-betul total, betul-betul seneng? Seandainya ditawari kalau dikasih duit, milih mana? Bisa saja lebih senang duitnya karena apa? Kontrakan rumahnya belum beres. Mungkin dia punya utang, anaknya mau sekolah nggak bisa. Lah kita seorang bos menuruti hawa nafsu kita, umroh. Dan memang kalau sudah ngumrohkan orang tuh enak. Di Mekah kayak raja main perintah. Sini, sana, sini, sana. Pak Haji yang saya kasih tahu, iya betul Buya, persis itu seperti saya Buya. Alhamdulillah sadar. Sekarang bagaimana Buya? Kurangi, sudahlah. Ngumrahkan 20 saja untuk menemanimu, tapi selebihnya yang 40 untuk apa? Untuk kebaikan. Ada pondok pesantren yang perlu dibangun, ada masjid yang perlu diselesaikan, ada fakir miskin yang ada di kiri kananmu yang kau perhatikan. Itu lebih hebat daripada untuk umroh, termasuk untuk haji. Jangan sampai ibadah kita adalah ibadah hawa nafsu. Ibadah hawa nafsu, lihat. Kalau seandainya ini termasuk kami promosikan, alhamdulillah banyak yang tertarik menyekolahkan anak ke luar negeri, ke Yaman. Cuman sekarang Yaman lagi ditutup, ini kita menyesal dengan ditutupnya program ke Yaman ini. Ke Yaman mencetak ulama, Qadarul Mustafa, Kerubat, kayak ini kita tawarkan berebut orang. Satu orang gak usah banyak-banyak, 30 juta
seperti umroh untuk satu orang. Ternyata orang yang sadar berebut, saya ingin membayar, saya ingin bare untuk mencetak ulama. Ini lebih hebat daripada ngumrohkan orang. Bang, buat satu kamar, coba buat satu kamar harganya 100 juta, itu seperti ngumrohkan 3 orang. Daripada ngumrohkan 3 orang, buat satu kamar untuk sebuah pondok pesantren yang memang jelas programnya. Lihat, setiap hari dipakai belajar, orang menuntut ilmu, digunakan orang untuk menuntut ilmu, digunakan untuk sholat. Ketahuilah, amal yang tidak pernah berakhir, mati pun masih berjalan, itu amal, namanya amal jariah. Lalu umroh saya gimana? Ya bolehlah kerinduan kepada Mekah, cuman kita perlu sekarang ini berpikir mana yang lebih maslahat. Ada orang latah, ibadah itu latah. Ada lagi orang ibadah maunya buat masjid saja. Diingatkan, ya Ustadz, Pak Haji, masjid sudah banyak, sekarang kita perlu membangun orang yang mau sholat di masjid. Nggak mau masjid, rupanya dia hanya hafal hadis satu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Yang bangun masjid akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Sementara apa? Dia sudah masjid, sini ada masjid, sana masjid. Madrasah di kampungnya reot, mau roboh, itu gentengnya saja nggak bisa ganti. Itu yang perlu diperhatikan, nggak usah bangun masjid. Jadi kita perlu dengan kesadaran, bukan dengan hawa nafsu. Maka kami ingatkan ini. Kalau umrah setahun sekali bagi orang yang cukup, ada satu ketika, Buya tapi saya tetap umrah setahun sekali. Ya boleh, engkau adalah ahli sedekah. Ada orang yang sedekahnya banyak, fakir miskin dibantu, bantuan di pondok besar, mau umrah sekali. Kalau kamu umrah setahun 3 kali juga boleh, karena sedekahmu besar. Pastikan bahwasanya sedekahmu lebih besar daripada yang kau gunakan untuk umrah. Umrah masih lumayan, yang nasib lagi keliling ke Eropa. Innalillah. Jadwal keliling ke Jerman, Australia, Eropa, sekedar pengen tahu. Kalau urusan keperluan untuk kerja dan sebagainya, bolehlah. Tapi kalau mengkhususkan biaya untuk ke sana, masuk ke negeri kafir, naudzubillah. Masuk ke negeri kafir. Kalau masuk ke negeri kafir, kira-kira terjaga atau tidak mata kita? Coba jujur. Berarti kita daftar maksiat. Saya berjanji, saya tidak akan pergi ke negeri yang namanya negeri kafir kecuali tujuan untuk dakwah. Kalau hanya jalan-jalan nggak usah, saya jalan-jalan di rumah saja. Karena di saat itu mungkin masalah aurat, masalah macam-macam. Ini memang perlu. Kita perlu orang kaya kita punya gaya hidup yang istimewa, gaya hidup yang baik. Ini perlu perubahan cara berpikir, ini perlu. Jadi orang kaya harus dibimbing bagaimana dia menggunakan hartanya, kekayaannya, sehingga dia adalah orang kaya di dunia dan orang kaya di akhirat. Baik, ini saja. Kemudian amalan yang lainnya, masalah haji dan umrah. Haji, cepat haji yang sudah punya uang. Yang tidak punya uang jangan maksain. Termasuk urusan pendaftaran sesuai jadwal, gak usah bayar mentang-mentang punya orang dekat di Depak, saya bayar lebih biar lebih dulu. Itu nyikut orang juga nggak baik. Nah ini karena Allah kok main sikut-sikutan, tidak dibenarkan yang demikian itu. Lah tapi kan umur saya sekarang sudah 60, kemudian jadwal jatah saya itu tahun 2030, berarti kan 15 tahun lagi ini. Terus memangnya kenapa 15 tahun lagi? Lah saya ini masih hidup atau enggak? Memang yang punya umur kamu? Apa pengen berangkat haji tahun ini, besok mati? Semuanya umur Allah yang punya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah 15 tahun akan datang, seger insyaallah 15 tahun lagi haji. Kalaupun kita tidak sampai tahun itu karena kita sudah daftar, selamat kita di akhirat, nggak dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita melanggar Allah, termasuk waktu haji dan umrah, jangan sampai kemaksiatan dilaksanakan di sana. Kadang-kadang ada orang mencium hajar aswad saja sampai nyikut orang, dosa haram, nggak usah nyium hajar aswad. Jangan sampai kita beribadah dengan bermaksiat. Maksiatnya pasti diterima oleh Allah, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Itu namanya orang bangkrut, orang rugi. Baik, ini masalah haji. Kemudian ada amalan-amalan yang perlu kita laksanakan, khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Ada amalan yang Masya Allah, hendaknya kita semuanya peduli dengan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi SAW menjadikan bulan Dzulhijjah adalah bulan pengampunan, bulan ibadah. Banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Ini kami bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang bulan Dzulhijjah secara umum.
Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fiha, yang perbuatan kebaikan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, melebihi daripada hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa mengalahkannya? Dijawab oleh Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa mengalahkan amal baik yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah, kata Nabi Muhammad, termasuk jihad pun tidak bisa mengalahkan pahalanya orang beramal baik di 10 awal Dzulhijjah, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsi, dia keluar perang sendiri dengan dirinya sendiri, wa malihi, dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', mati, sudah hartanya habis untuk perang, mati di medan laga, baru itu sama seperti orang menghidupkan amal ibadah di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Maka dari itu ayo 10 awal Dzulhijjah ini kita lakukan amal baik, mulai dari melakukan puasa, khususnya ibu-ibu yang punya utang. Nah ini kami himbau biar nyicil sekalian, tapi niatnya niat bayar utang saja, pahalanya dapat nanti. Mulai dari puasa, perbanyak membaca Al-Quran, sedekah, sebab amal soleh di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad tidak dibatasi amal soleh apa itu, sehingga amal saya perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Kalau tidak salah tanggal 1-nya jatuh tanggal 24 ya. Jadi mulai hari itu ibu membuat perubahan deh, banyak sholawat, banyak zikir, karena al-amal soleh fiha ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal apapun kebaikan, termasuk silaturahim, kunjung kepada orang tua, ini kebaikan-kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Ini diantaranya yang harus kita galakkan kita untuk anak-anak kita. Mungkin harus ada perubahan. Setelah masuk awal Dzulhijjah, kita kumpulkan kalau begitu setelah habis maghrib sampai isya. Ini spesial nak 10 Dzulhijjah untuk kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Setelah kumpul diajak zikir, baca Al-Qur'an, setelah isya bubar. Harus kita jadikan hari-hari spesial, hari-hari yang beda. Sedekahnya pun ditambah, kalau kemarin 100.000 sehari jadi 1 juta deh. Lebih banyak. Subhanallah. Kalau sudah orang kebuka hatinya tuh Masya Allah Bu. Kebuka hati itu nggak mikir. Kalau orang kikir berpikir tuh, ada orang nyumbang 1 miliar tuh gimana? Orang nyumbang duit 1 miliar, 2 miliar. Tapi bagi orang dermawan enteng, tapi bagi orang kikir 10.000 saja milih yang jelek kertasnya. Subhanallah. Dan kita menemukan hamba-hamba dipilih oleh Allah, subhanallah. Hamba yang dipilih oleh Allah kadang bukan orang kaya, sampai kadang-kadang kita perlu berhenti dulu. Ada orang berbuat baik, menghibahkan kekayaannya, setelah kita tanya sampai kita terenyuh karena masuk rumahnya adalah rumahnya bukan rumah kaya. Kita bertanya, bagaimana anak-anakmu semuanya? Alhamdulillah anak saya sudah saya tata, biarpun tidak sampai kaya tapi sudah saya tata, dan ini sudah saya musyawarah dengan anak-anak saya, tanah ini untuk saya sedekahkan untuk pondok. Ajib. Padahal bukan orang melimpah ruah kekayaannya di rumah, bukan orang yang dia kaya, kalau sudah dipilih oleh Allah begitu mudahnya. Dan jika banyak orang yang alhamdulillah di dunianya itu Masya Allah kaya dia, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf zaman sekarang, di dunia kaya, Allah berikan kecukupan kekayaannya, akan tapi begitu mudahnya dia berbuat baik. Sudah begitu kadang berilmu ada, termasuk guru-guru mulia yang kita ketemukan itu adalah orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan kekayaannya. Guru-guru mulia yang kita ketemukan itu sering keliling kepada fakir miskin, bagi-bagi duit, bukan ngambil duit dari orang, bukan, tidak mengambil duit dari jamaahnya, bukan, memberi. Sampai kita kalau di bulan Ramadan itu duduk dengan Al-Habib Salim Asy-Syadzili, kalau beliau ngajar di Masjid Jami' itu, rupanya beliau sudah siap duit banyak.
Biasanya ada orang datang bisik-bisik menyebutkan tentang hajatnya, keluarin duit, sampai kita sebagai santrinya juga belajar dengan beliau, aduh saya lagi gak punya duit Bib, ini saya mikir, cuman kita tidak berani kan ngomong ke beliau ya. Tapi beliau begitu kerjaannya, ngasih duit enaknya, sudah dermawan ilmunya, dermawan dengan hartanya. Semoga kita menjadi orang dermawan semuanya. Enak kalau dermawan, kesenangannya. Sebab kalau orang beriman, dermawannya terbaik. Orang yang fasik, dermawan dalam kefasikan, biayai ngebosin orang untuk minuman keras, biayai orang untuk berzina, biayai orang untuk pergi ke tempat haram, ada, karena memang nasibnya adalah nasib neraka. Semoga ini adalah ahli surga semuanya. Baik, kemudian ada amalan lagi, jangan lupa puasa Arafah. Puasa Arafah, di saat orang pada wukuf di Arafah, ini adalah jangan ditinggalkan puasa yang luar biasa. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablaha wa ba'da, sanata allati qablahu wa ba'dah. Puasa Arafah ini akan menjadikan Allah akan mengampuni, gara-gara puasa Arafah mengampuni dosa yang lalu dan akan datang. Jadi besar sekali pahalanya saat kita puasa Arafah. Jadi Arafah itu tanggal berapa? 9. Jadi tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 9-nya jangan ditinggal. Kalau nggak bisa semuanya, minimal tanggal 9. Kalau bisa dari 9, jangan sampai puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya malah nggak puasa. Ini salah. Sebab dari 9 ini yang paling hebat adalah tanggal 9-nya. Bagi orang yang di sini, kalau Anda lagi naik haji tidak usah. Sunnahnya tidak, agar kuat dalam ibadah haji. Kecuali menurut mazhab yang lain. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau kita dalam keadaan haji tidak disunnahkan untuk puasa Arafah. Dan kemudian buka bersama kalau bisa, sambil silaturahim, buka bersama, kumpul-kumpul di lapangan sambil kita berniat semoga kita bisa kumpul nanti wukuf di Arafah. Kalau di sana kan orang wukuf di Arafah, kita kumpul nanti sambil nunggu buka, baca zikir dan seterusnya. Ini adalah yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Di Hadramut juga begitu, bukan wukuf di Hadramut, bukan. Sambil nunggu buka, kumpul, ada tausiah, ada zikir dan sebagainya. Dalam rangka ini juga kami undang ibu. Nanti buka bersamanya di Arafah, hari Arafah di pesantren Al-Bahjah nanti. Jadi semuanya kumpul di sana, banyak dari mana-mana ada datang. Sambil nunggu maghrib, habis sholat asar kumpul, ada tausiah, ada zikir, sampai buka bersama nanti insya Allah. Hadir ya, diundang atau apa di pesantren ibu? Pesantren iya mau jauh, saya ke sini ibu. Ayo, saya ke sini setiap bulan. Ibu setahun sekali belum tentu, masih bilang jauh ibu ini. Ibu tidak pakai jalan kaki insya Allah, tinggal ngomong sama temennya nanti diajak pakai mobil insya Allah. Baik, ini diantara. Kalau diadain di sini nggak apa-apa, nanti buka bersama di sini, Allah kumpul. Kita perlu membuat acara-acara yang banyak agar kita semakin banyak kebaikan. Boleh diadain acara di sini. Sorenya itu kita kirim beberapa asatid yang bisa ngisi ceramah dan seterusnya. Ini biasanya para salafun saleh melakukan yang demikian itu. Seperti orang wukuf di Arafah, jangan sampai orang di Arafah pada tadarru' minta kepada Allah, jangan sampai kita di sini lupa dan lalai. Sambil nunggu buka, kita berzikir dan seterusnya. Ini insyaallah akan kita laksanakan di Al-Bahjah, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun dan semoga terus seperti itu. Kalau di Hadramut ada di Trim sana, setiap menjelang buka Arafah, waktu Arafah, orang pada wukuf di Arafah, kita kumpul di namanya Aidit, di kaki bukit, begitu kita di hamparan luas begitu, nanti para ulama-ulama besar, para habaib, para masyayikh menyampaikan tausiah dan kita mendengarkan mereka. Masya Allah, indah. Dan ini bukan bid'ah. Sebab apa? Menjalankan al-amal soleh fihi, menghidupkan dengan amal soleh. Ada sedekah, karena kan untuk buka ada sedekahnya, ada zikir, ada silaturahim, apalagi lengkap. Itu juga ada orang yang ngomong bid'ah. Kalau ngomong bid'ah memang ludahnya ludah bid'ah itu. Mulutnya mulut bid'ah, kalau nggak ngomong bid'ah nggak enak itu. Jadi perlu diadakan ibu, kalau bisa diadakan sini, nggak usah ke sana nanti. Semakin banyak tempat digunakan untuk seperti itu, berarti semakin banyak keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan berkenaan tentang Dzulhijjah. Jangan lupa mulai tanggal 1 nanti ibu sudah mulai memperbanyak kebaikan. Tapi kalau ingin berbuat baik hari ini jangan ditunda nanti.
Sekarang mau sedekah misalnya, wah nanti aja Dzulhijjah. Oh enggak, hari ini lebih bagus daripada nanti. Ini salah alamat, salah berpikir ini. Misalnya sekarang sudah keluar 1 juta, mau disedekahkan kemana fakir miskin? Waduh, dengar ceramah Buya, ditunda deh. Terus kenapa Bu ditunda? Nanti aja nunggu Dzulhijjah. Oh enggak, hari ini lebih bagus daripada nanti. Hari ini lebih bagus daripada nanti Dzulhijjah. Sebagian orang itu salah, nunggu sedekah kalau sudah masuk bulan Ramadan, sehingga sebelum Ramadan pelit. Tapi kalau masuk Ramadan baru dermawan. Salah. Semakin cepat sedekah itu diberikan semakin baik. Maksudnya nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan atau masuk sebelum Dzulhijjah, kita tingkatkan. Karena apa? Setelah Dzulhijjah tidak seperti itu lagi. Begitu. Bukan malah kita sekarang pelit demi Dzulhijjah, bukan. Menanti kalau sudah masuk Dzulhijjah, yuk ditingkatkan amal baik kita, baik sedekah, sholat, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini saja insyaallah hal yang mau ditanyakan. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru atas penjelasannya, dan mudah-mudahan majelis taklim ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya tanyakan Tuan Guru tentang umrah tadi atau haji, bagaimana saking banyaknya sekarang yang saya perhatikan seorang perempuan berpergian khususnya umrah tanpa didampingi mahram. Mohon penjelasannya Tuan Guru biar lebih afdal insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada? Sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatim, mau menanyakan tentang tadi penjelasan Buya tentang fadilah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita biasanya para kaum wanita kalau pas saat-saatnya datang bulan, nah kira-kira kadang-kadang ada perasaan menyesal tidak bisa melakukan sebagaimana yang orang lain atau ibu-ibu yang sudah tidak menstruasi ya. Ini jujur ya, kadang-kadang kita sudah deg-degan ini menjelang mau 10 hari Dzulhijjah, tapi mungkin saatnya kita kemungkinan tidak kebagian. Nah, kira-kira amalan yang yang tidak kalah dengan yang dilakukan oleh kaum bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak datang bulan. Mungkin itu saja Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah haji dan umrah tanpa mahram. Berbicara tentang ini harus kita siap dengan insyaf. Kalau kita patuh dengan syariat Nabi Muhammad, semuanya akan baik. Ini pada pertemuan yang lalu di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon kami membahas tentang kepergian seorang wanita. Bepergiannya seorang wanita tanpa dibarengi dengan mahram. Bahwa jika ada seorang wanita bepergian jauh di sini adalah lebih dari 2 marhalah. Sebagian orang mengatakan seperti itu, lebih dari 80 km. Jika tidak dibarengi dengan mahram, maka hukumnya adalah maksiat. Mahram atau suami tidak dibarengi oleh mahram, maka ini tolong dibaca dengan insyaf. Kalau ternyata Anda termasuk yang melanggar, 3 istighfar. Jangan mencari pembenar sudah. Ya Allah. Dan sebagian orang yang tidak paham ruh syariah protes. Kenapa sih wanita kok pergi aja harus temani dan sebagainya? Yang protes ini terseksa nanti hamba Allah ini. Anda seorang wanita dimuliakan.
Anda kalau pergi jauh hendaknya ditemani oleh mahram, bapak, anak, saudara, atau suami. Suami itu adalah mula-mula adalah bukan mahram, tapi setelah akad nikah jadi halal bertemu. Ini kita harus membaca dengan insyaf dulu. Pokoknya kalau Anda termasuk orang yang melanggar, tinggal sadar, minta ampun kepada Allah, dan minta, ya Allah, jadikan kepergianku adalah pergian yang terhormat. Ada sebagian wanita yang sudah kena pikiran kotor dari pemikiran orang kafir, itu merasa kalau pergi dibarengi dengan suami atau adiknya itu, ih risih, ngapain perempuan kok dibegitukan. Memangnya mau ngapain sih kita? Ajib. Padahal ini demi kemuliaan seorang wanita, agar terjaga. Pernah kita diskusi tentang kemuliaan seorang wanita, hendaknya di saat bepergian jauh dibarengi oleh mahram, saudara, atau suami, atau bapak, atau anak. Khususnya suami. Ada seorang istrinya ustadz katanya, saya tidak ngerti ustadz siapa itu, katanya istrinya kiai. Istrinya kiai kan istri kiai, yang kiai kan suaminya. Di hotel, tiba-tiba dia nyeletuk. Repot banget mau pergi aja harus pakai kawal-kawal suami. Saya itu pulang pergi Jakarta Surabaya nggak ditemani suami, nyaman, enjoy, enak-enak aja. Kita lagi ceramah serius, beliaunya ngomong seperti itu. Baik, saya diam, karena dia menentang syariat, dan orang yang merendahkan syariat harus rendah dia. Saya biarkan karena dia ngomongnya nyeletuk, tanda tidak terima dengan omongan kami. Ini bukan omongan saya, saya ambil dari hadis Nabi dan para ulama. Setelah itu, seperempat jam setelah beliau ngomong, tidak kami tanggapi, karena menanggapi seperti itu seperti melanggar aturan Allah. Kalau Allah mengajari, kalau kita ketemu orang begitu, qulu salamah, assalamualaikum, sudah, jangan banyak ditanggapi. Saya biarkan. Setelah beberapa menit, saya kembali kepada permasalahan. Saya nunjuk kepada kameramen waktu itu, ayo kita berandai-andai Anda seorang kameramen ngikuti dua orang wanita. Wanita pertama ini berangkat dari Surabaya ke Jakarta didampingi oleh suaminya. Pertama istrinya suruh nunggu, suaminya ngantri beli tiket. Kemudian setelah itu mau naik, tasnya yang bawa suaminya. Masuk ke pesawat kereta, sampai kereta yang ngangkat tasnya adalah suaminya. Sampai turun kereta bikin ke toilet, tasnya sang wanita mau ke toilet, tasnya dipegang oleh sang suami. Sampai mau nyebrang jalan pun suaminya bilang, biar aku saja yang di depan, jadi bemper suaminya. Ya, sampai selesai ke tujuannya. Satu lagi ada seorang wanita hebat, mulai dari awal ngantri di kereta beli tiket, ngantri keringetan. Habis ngantri beli tiket, setelah beli tiket bawa tas sendiri. Masuk ke kereta mau ngangkat bingung, nggak kuat, baru dibantu sama orang. Setelah itu turun, dia mau ke toilet, tasnya dibawa ke toilet. Terus sampai keluar mau nyebrang bingung lihatnya. Sampai ke tujuannya capek. Coba muliaan yang pertama, yang kedua. Bunyai yang di belakang tadi malu, nggak tahu setelah itu keluar kalau nggak salah saya ini. Allah memuliakan wanita. Kalau pergian jauh hendaknya dibarengi dengan mahram. Kalau pergian dekat hendaknya dengan izin. Kenapa harus dengan izin? Gitu aja pakai izin-izinan. Kalau kembali yang pertama tadi, kalau ada seorang wanita ditemani oleh sang suami kan mestinya bangga. Ditemani suami, dibonceng, dianterin, enak. Kok ada orang ngomong, apaan harus pakai suami-suami? Loh, memangnya ada apa kamu dengan suamimu? Oh, dianterin suami kok tidak senang. Ini kan orang sakit sudah. Mestinya bangga ditemani oleh suami, ditemani oleh adiknya, dia bisa cengkrama, mungkin sudah ada akur sama adiknya itu orang, atau dengan bapaknya. Bangga seorang wanita jika ditemani seorang laki-laki yang dia adalah orang yang bisa melindungi dan mengayominya dari mahramnya. Tapi sekarang sudah pikirannya kotor, pikirannya mau macam-macam ini. Berarti dia mau niat jelek. Apa-apaan sih harus dikawal-kawal? Memangnya ngapain kamu harus dikawal? Mau berbuat apa kau di luar? Ya. Tapi kalau wanita soleh akan senang dengan itu semuanya. Tanda kesolehan itu, jika dia bepergian kemanapun, dia lebih senang jika ditemani oleh mahramnya, orang yang bakal melindungi dan mengayominya. Itu wanita mulia. Cuman kadang lihat kesombongan. Sudah salah tidak ngaku. Kalau sudah salah ngaku,
mohon maaf ya Allah, aku hari ini pergi ke Jakarta sendirian, ya Allah kirimkan kepadaku orang yang bisa menemaniku ya Allah, dan jadikan suamiku terus nempel denganku ya Allah. Kan enak ngomong gitu. Kok pengennya jalan sendiri-sendiri terus ya. Anaknya ya Allah, semoga anakku cepat gede bisa nemeni aku. Niat yang baik. Kalau dekat, bepergian dekat, izin. Kenapa harus izin kepada suami? Lah ini tujuannya ini loh. Oh itu aja pakai izin-izinan. Izin itu ada maksud. Barangkali ada sesuatu, maka suami bisa mencarinya. Coba, ibu janjian pergi pulang jam 4. Ngomong sama suami, bang saya akan pergi ke rumahnya ini jam 4 insya Allah sampai pulang ke rumah insya Allah. Oh iya neng, pergi sampai jam 4. Bingung, nyari dia, dijemput, tatanya pak bannya bocor, alhamdulillah didatangi sama sang suami. Karena ngerti perginya suami. Coba kalau suaminya nggak tahu pergi kemana, siapa yang nolong nanti? Sebetulnya kemuliaan, makanya jangan sombong dengan syariat ini wahai adik-adik putriku. Sudah, kalau engkau patuh dengan syariat, engkau akan mulia dimanapun kalian berada. Subhanallah, Allah akan mengirim suami yang memuliakan kalian, anak yang memuliakan kalian, lihat, bapak yang memuliakan kalian, asalkan engkau patuh dengan syariat. Tapi kalau sudah sombong dengan syariat gara-gara pemikiran barat, pemikiran kacau ini, seolah-olah saya bisa sendiri. Oh perempuan saja harus kawal-kawal. Memangnya perempuan ngapain sih, mau ngapain dicurigai terus? Loh, wong nemani kok curigai? Bukan curigai, nemeni. Kalau ada orang mau nyopet, pukul, mau ganggu, ini kan kemuliaan sesungguhnya. Termasuk ibadah, nggak boleh dengan hawa nafsu. Kalau orang haji tanpa mahram, menurut 4 madhab, dari madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, maka tidak diperkenankan. Tapi madhab Imam Syafi'i, alhamdulillah ini celah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i ini kemudahan. Asalkan hajinya wajib dan umrahnya wajib, masih diperkenankan seorang wanita pergi tanpa mahram, tapi harus dengan rombongan wanita terhormat yang bisa dipercaya. Jadi rombongan ibu solehah-solehah boleh haji bareng. Ini adalah celah, ini adalah pendapat dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tapi itu hanya haji wajib dan umrah wajib. Kalau sudah umrahnya sunnah, ibu di rumah saja baik. Haji wajib, kalau haji wajib ikut rombongan orang-orang mulia boleh. Itu madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hajinya orang Indonesia biarpun tanpa mahram itu sah. Karena apa? Jamaah haji insya Allah solehah semuanya. Tapi kalau berperginya dengan 4, mohon maaf, perempuan yang murah, suka jual diri, dianya sendiri, ya nggak sah, karena orang fasik semuanya. Baik, ini adalah wajib. Kemudian saya pengen umroh ini, sudah pernah haji berarti pasti sudah pernah umroh. Nggak ada haji tanpa umroh. Kalau orang sudah pernah haji pasti pernah umroh, berarti umroh yang keduanya adalah sunnah. Bagaimana saya mau umroh sementara tidak ada mahram lagi? Pada dasarnya termasuk dalam madhab Imam Syafi'i juga tidak diperkenankan, apalagi madhab lain. Sehingga undang-undang Saudi itu atas dasar madhab Imam Ahmad bin Hanbal, makanya harus pakai surat mahram, biarpun banyak dipalsukan oleh orang Indonesia. Tapi itu adalah kebenaran sebetulnya. Cuman di dalam madhab kita Imam Syafi'i, umrohnya harus wajib. Kalau sudah saya mau umroh, nggak ada mahram, nggak ada saudara, nggak ada abang, nggak ada suami, saya sendirian, maka ada cara di dalam madhab kita Imam Syafi'i, hendaknya umroh itu dinadarkan. Saya nadar umroh agar menjadi umroh wajib, tapi syarat yang kedua harus ada bersama perempuan-perempuan yang baik, atau perempuan tersebut dibarengi dengan laki-laki yang baik, seorang ustadz yang membimbing, itu baru benar. Itu biarpun dia tanpa mahram, tapi hendaknya dinadarkan. Makanya yang umroh bersama kami waktu itu, yang sudah pernah umroh, yang nggak pakai suami, nggak pakai anak, siapa angkat tangan, dirubah niatnya, diajari untuk nadar agar menjadi wajib. Dan ini kami himbau semua travel agar punya ilmu ini, sehingga jangan sampai mereka maksiat. Sebab kalau umrah sunnah menjadi tidak diperkenankan, nanti hukumnya haram. Kalau tidak dirubah menjadi umrah wajib, saudara. Termasuk hajinya juga begitu. Kalau sudah sampai di sana, tinggal nanti ngulang-ngulang umrah, selesai, karena sudah di bepergian, sudah bersama rombongan tersebut. Jadi seperti itu insya Allah. Sebetulnya sangat mudah. Intinya apa? Untuk menjaga kemuliaan mereka. Sehingga syaratnya harus bersama sekelompok wanita terhormat.
Kalau tidak dengan wanita terhormat, tidak. Naudzubillah, wanita fasik bersekongkol untuk melakukan kemaksiatan mungkin, sehingga hajinya bukan menjadi haji yang baik. Hajinya saling titip salam, ada itu tuh, haji pacaran, umroh, tak taunya malah di situ melakukan keharaman. Naudzubillah. Seharusnya kenal Allah, dekat pada Allah, tak taunya gara-gara kawannya fasik, kawannya orang nggak bener, ternyata di situ malah celah atau kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Naudzubillah. Pertanyaan ibu langsung ini ya, bahasanya ibu, urusan haid atau datang bulan adalah sudah fitrahnya seorang wanita dan tidak usah pernah menyesal terhadap apa yang Allah tentukan. Adapun masalah ibadah tidak hanya sholat saja dan ibadah tidak hanya puasa saja, akan tapi bisa diganti dengan ibadah yang lainnya, termasuk berzikir, membaca salat. Itu akan mengalahkan itu semuanya. Yang penting Anda rindu. Anda tidak sholat malam misalnya, Anda biasa sholat malam. Ya ibu, sudah, saya sholat malam. Nah, ini yang ceramah saya aja, nanti yang lain ganggu temannya. Kalau ada orang ngomong temannya keganggu nanti. Ini ibu sini, ibu sini. Sini semuanya, sini ya. Kalau ibu ngomong tetangganya mau denger, akhirnya denger ibu ganggu. Makanya orang tidur di majelis ilmu lebih bagus. Orang tidur di majelis ilmu lebih bagus daripada apa? Daripada ngaji, ya enggak dong. Baik ya, majelis yang ngomong. Baik, ibu kesini sebentar ya. Jadi apa tadi? Ada ibu-ibu enak. Kalau ibu datang bulan nggak ada masalah. Haid nggak ada masalah. Nggak usah pakai obat deh. Berlebihan jadi haram itu. Kalau orang pakai obat haram. Malahan kalau membahayakan kesehatannya. Jadi ada orang kerjanya apa? Pengen ibadah terus puasa bulan Ramadan. Saya pergi ke dokter sepanjang puasa Ramadan pengen utuh, lalu minum obat. Dipikir hebat dia. Wah, solehah. Tapi ternyata menjadikan dia punya penyakit. Nggak boleh, haram hukumnya. Sudah jalani itu semuanya dan pahala tidak akan kurang sedikit pun. Cuman ibu kalau sudah biasa tahajud bangun malam. Kalau sudah biasa tahajud bangun malam, biarpun haid tetap bangun malam. Jangan libur. Cuman tidak sholat, diganti dengan apa? Berzikir, sholawat ini. Sebab biasanya orang kalau sudah haid itu liburnya buatin kopi suaminya, libur tahajud, libur makan sarapan, libur top nih ibu-ibu nih. Hebat. Bukan begitu bu, biarpun dalam keadaan haid maka hendaknya tetap ibadah itu berjalan, bangun malam tetap. Kalau ibu sebab apa? Kebiasaan baik itu kalau dirubah itu balik lagi. Ada orang haidnya 13 hari coba. Tatanya selama 13 hari gak pernah bangun malam, nanti mau bangun malam mulai lagi susah lagi. Jadi biasakan sudah, tetap bangun malam. Buatkan suaminya kopi, ngelateni anak-anaknya yang tahajudan. Indah itu semuanya. Bangunkan, setelah bangunkan ikut bangun, berzikir. Sama itu semuanya pahalanya. Jadi dalam beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Kalau ibu dalam keadaan haid, bulan Dzulhijjah ya Allah kok pas haid. Karena ibu rindu untuk bisa berpuasa, maka ibu mendapatkan pahala itu semuanya. Ibu mendapatkan pahala puasa di bulan Dzulhijjah biarpun ibu dalam keadaan tidak berpuasa. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf ibu yang di belakang ya, kalau saya mengingatkan ibu agar jangan ngomong bu ya, yang di belakang. Karena apa? Berbicara di majelis itu adalah maksiat. Ibu itu yang mohon maaf ya, nggak apa-apa ibu yang di belakang tadi itu. Mohon maaf saya. Karena apa? Kalau di sebuah majelis kemudian kita mengganggu yang lainnya adalah maksiat. Makanya HP harus ditutup. Ada orang lagi mau denger, totonya apa? Dan juga bapak-bapak sama, majelis itu dimuliakan ibu yang di belakang. Termasuk juga ngelayani orang yang berbicara, membantu dalam bermaksiat. Jadi kalau ada orang mau berbicara, nah itu dibantu agar dia tidak melakukan dosa. Ada gini-gini,
Kalau anak kecil sih nggak apa-apa. Makanya termasuk ini majelis kami ini anak kecil boleh. Saya tidak terganggu dengan anak kecil. Anak kecil boleh. Anak kecil jerit nangis saya tidak terganggu. Saya pengen membiasakan ya anak kecil berdiri. Anak kecil dibawa ke tempat mulia ini mendapatkan kemuliaan. Rohnya dengar dia. Makanya ibu jangan ragu di majelis yang Buya Yahya anak kecil boleh. Anak kecil jerit boleh. Anak kecil ngomong nggak apa-apa. Bahkan pernah di Jakarta anak kecil ngambil gelas saya ini. Wah ini ngambil minum. Jangan dilarang. Yang salah panitianya nggak ngasih minum. Di sini ngambil air minum, klok gitu. Ya sudah minum. Anak kecil namanya anak kecil sudah karena anak kecil ya maafkan saja. Makanya kalau anak kecil jangan ragu bawa ke majelis itu. Jerit nggak akan terganggu kita. Sebab kita tidak bicara dengan kuping, hati. Makanya kita pengen anak kecil. Sebab ada kabar gembira. Semua yang datang ke tempat ini akan diberi oleh Allah rahmat dan pengampun. Sehingga kalau anak kecil kita diberi rahmat, sebagian para masyaikh bayinya orok dibawa ke majelis agar mendapatkan keberkahan majelis. Dibawa ke majelis bayi masih orok agar mendapatkan rahmat daripada majelis. Biarpun dia main nangis dan sebagainya, maka kita tidak terganggu. Kalau ada ibu punya anak ngomong terus gak terganggu, asalkan ibunya diam. Ya ada jerit-jerit ya ibu. Hanya barangkali kalau nangis dan jerit-jerit banget, minggir ke sana lah bu, ujung sana, nanti balik lagi. Jangan jerit-jerit dibiarin, kata Buya biarin saja, yang ganggu. Tapi ibunya yang ngerti dong. Nah, ya jadi jangan sampai diganggu. Nggak apa-apa, tolong anak-anak didekatkan ke tempat yang baik. Termasuk majelis kita ini sudah kemalaman semacam ini. Mestinya 9.30 sudah ditutup karena saya terlambat. Saya pokoknya tidak boleh kurang dari 1,5 jam selesai. Kalau ibu mundur, saya mundur. Saya 1,5 jam ya. Ini insyaallah ya, semoga majelis-majelis mulia insyaallah ahli surga semuanya. Enggak ada yang tertinggal insyaallah. Ahli haji semuanya. Ahli sedekah semuanya. Ahli silaturahmi semuanya. Anak-anaknya selamat semuanya. Dan sekaligus sebelum kita doa bersama, ada satu doa minta Fatihah sekali. Dalam waktu dekat Ibu, kita sudah pengen buru-buru di Indramayu ini membuat lembaga, ada pesantren, ada sekolahan yang membantu untuk saudara-saudara kita agar punya sekolah. Ada pondok pesantren yang kita tekankan urusan akhlak, ada pondok pesantren sekolah di kota Indramayu ini. Pondok sudah banyak alhamdulillah. Akan tapi kalau urusan dalam kebaikan hendaknya kita terus perbanyak. Termasuk program media dakwah yang ada di sini, stasiun radio, kabel televisi dan seterusnya. Dan siapa yang akan berjuang di sini? Yang berjuang adalah kami mengharap adalah orang-orang dari sini. Semoga Allah mengirim ahli surga. Ahli surga saja. Yang tidak ahli surga tidak masuk. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang bersama kita untuk membuat lembaga, pesantren, madrasah, pondok dan sekolahan yang membangun akhlak, iman, kemuliaan untuk jaya di dunia, jaya di akhirat. Semoga Allah mengirim pasukan-pasukan ahli ikhlas, ahli surga. Semua yang berjuang adalah ahli surga, baik berjuang dengan hartanya atau ilmunya atau tenaganya atau pikirannya atau dengan panjatan doa di tengah malam. Orang surga, orang-orang ikhlas ahli surga. Semoga dengan segera, dengan kemuliaan, kemurahan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, semoga mengirimkan orang-orang tersebut. Al-Fatihah. Kalau sudah doanya ibu dikabul, bu, lihat saja nanti. Mudah. Kalau masalah pembangunan tanah enteng. Karena apa? Ibu mintanya kepada siapa? Allah. Makanya kalau minta kepada Allah itu dahsyat. Kami yakin di sini ada orang ikhlas. Kami yakin di sini ada kekasih Allah, ada waliullah yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan saat ini ya Allah, di antara hamba-hambamu yang melaksanakan ibadah haji, kami mohon ya Allah, jadikan mereka haji yang kau terima, haji mabrur ya Allah. Dan jaga mereka keselamatan, berikan keselamatan dalam perjalanan hingga pulang ketemu dengan keluarga mereka ya Allah.
dan jaga keluarga mereka yang ada di rumah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kekayaan hati ya Allah, dan jadikan aktivitas kami di dunia ini semuanya punya nilai ibadah ya Allah. Jadikan semua kegiatan kami punya nilai ibadah, dan Engkau lah yang menjadikan itu semuanya. Jadikan pikiran kami pikiran ibadah, jadikan hati kami hati ibadah, jadikan gerak-gerik tangan kami adalah ibadah, jadikan kekayaan kami adalah untuk ibadah ya Allah, jadikan pangkat kami adalah untuk ibadah ya Allah. Kami ini hanya untuk ibadah ya Allah, sehingga kelak di saat kami menghadap-Mu dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah, dengan pahala yang banyak ya Allah. Dan jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Jangan sampai kekayaan yang Kau berikan kepada kami hanya untuk maksiat ya Allah. Jangan sampai pangkat yang Kau berikan kepada kami hanya untuk maksiat. Jangan sampai ya Allah, tenaga yang Kau berikan kepada kami hanya untuk maksiat. Kami ingin ya Allah, kami ingin Kau terima, kami ingin Kau ampuni, kami ingin Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, bulan Dzulhijjah menjelang ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Dzulhijjah ya Allah, yang bisa menghidupkan 10 awal Dzulhijjah dengan ibadah-ibadah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk haji dan umrah ya Allah. Mudahkan kami untuk haji dan umrah, untuk ziarah kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, semua yang ada di sini yang sempit rezeki mereka lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Dan jika ada di antara kami atau keluarga kami ada yang pernah meninggalkan sholat, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli sholat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang bersama kami jadikan ahli sholat, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini berzinaan kami mohon ya Allah, bencikan kami kepada zina dan jauhkan kami dari zina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam muqaddimah zina atau pernah terpeleset dalam zina, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan tutup aib mereka, dan hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan di akhirat ya Allah ampuni dan jangan Kau hukum ya Allah. Cukupkan mereka dengan yang halal ya Allah. Jangan sampai mereka mengulangi kehinaan itu ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah, yang ada di sana, yang di luar masjid sana ya Allah. Jadikan mereka adalah kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jika di hari kemarin mereka ahli maksiat, jadikan hari ini mereka ahli ibadah ya Allah. Siapapun mereka, jika mereka sering meninggalkan solat, jadikan di esok hari jadi ahli solat ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah, jika ada orang yang ada di dalam masjid ini atau yang di luar masjid sana ya Allah, yang Kau hukum ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Kau hukum. Kami ingin mereka menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Buka hati mereka ya Allah, lapang ya Allah, lapangkan hati mereka untuk menerima kebenaran ya Allah. Kami tidak ingin mereka menjadi musuh-Mu dan musuh kebenaran ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kami dan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kepada mereka semua kasih sayang-Mu. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini ya Allah, ada yang pernah tersinggung perasaannya oleh lisan kami mohon gantilah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan yang iman. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki kepada siapapun dan dendam kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, orang berbuat zalim kepada kami, orang aniaya kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan, dan hentikan mereka dari kezaliman. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan ya Allah majelis para habaib, para masyayikh, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini, dan makmurkan majelis ini ya Allah dengan orang-orang soleh, makmurkan majelis ini dengan orang-orang baik. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka keikhlasan dan ketulusan. Dan yang berjuang di masjid ini, apakah berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka, berjuang dengan panjat
berikan kepada mereka semua ketulusan dan datangkan ke tempat orang ikhlas, dan datangkan kepada kami orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Minta maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.